bulan Indonesia. Saya hari ini akan mengajarkan dengan topik tentang hormon. Nah, untuk memperlancar dan mempermudah pembelajaran kita hari ini, baiknya kita mulai dulu dengan berdoa. Pada bagiannya, ini dokter. Teman-teman semua, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Saya berdoa semuanya. Di sini kita akan mempelajari tentang hormon. Kita sekarang ini berada di Fakultas Kedokteran Gigi. Ada pertanyaan, kenapa kita harus mempelajari hormon? Ada nggak hubungan hormon dengan kesehatan gigi dan mulut? Ada yang ada, memang ada. Nah, kira-kira dari hormon ini apa yang ada diketahui? Salah satu hormon yang ada diketahui apa? Ada? Oke, kemudian mereka melakukan testosteron, oke, testosteron, oke, nanti hormon seksual ya, oke, itu nanti juga akan kita bahas apakah kita ada hubungannya dengan kesehatan gigi dan mulut, nanti kita bahas. Oke, nah ternyata hormon itu berasal dari kata Yunani yang artinya hamai, yang asal kata itu hamai artinya menggerakkan. Berarti hormon itu suatu zat kimia yang diproduksi oleh kelenjar endokrin yang mempunyai efek tertentu pada aktivitas organ-organ di dalam tubuh kita. Jadi hormon itu sendiri ada kelenjar yang memproduksi hormon dan ada organ targetnya. Jadi nanti kelenjar itu akan memproduksi hormon dan nanti hormon itu akan masuk ke dalam pembuluh darah, aliran darah, nah akan menuju reseptor dan reseptor itu biasanya berada pada organ targetnya. Cara kerjanya seperti itu. Nah, jenis kelenjar di tubuh manusia itu ada dua, ada endokrin dan eksokrin. Endokrin itu sendiri, ini ada suatu kelenjar buntu. Kelenjar buntu artinya berarti tidak diekspresikan, tidak dikeluarkan. Jadi dia mengalir di darah sampai ke organ targetnya. Sedangkan eksokrin yang dikeluarkan, misalnya seperti adik-adik makan diproses lalu dikeluarkan, minum diproses lalu dikeluarkan, itu yang. Dan kalau endokrin dia mengalir di dalam pembuluh darah sampai ke organ targetnya, itu tidak dikeluarkan oleh tubuh. Fungsi hormon itu sendiri ada yang pertama metabolisme, ada reproduksi seperti yang ada adik tadi, ada untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang adik tahu sendiri di organ kita ada proses pertumbuhan gigi, ada perkembangan tahan, ada proses metabolisme juga di dalam organ kita, dan ada apakah proses reproduksi ada di organ mulut? Tidak ada. Tapi apakah ada hubungan hormon reproduksi dengan kesehatan gigi dan mulut? Ada. Nah, ternyata tubuh kita, aktivitas di tubuh kita itu ada yang menggerakkannya, ada sistem saraf dan sistem hormonal. Bedanya apa? Jadi dua sistem ini, dua sistem ini ada sistem saraf, sistem hormonal ini, mereka saling bekerjasama untuk mempertahankan keseimbangan di dalam tubuh. Supaya adik-adik kalau salah satu sistem itu tidak berfungsi, kayak seperti orang stroke misalnya, seperti orang yang penyakit gula misalnya, banyak keluhan-keluhan yang akan mengganggu aktivitas. Ternyata seperti adik-adik yang belajar tadi ada sehat fisik dan sehat mental. Ternyata walaupun sakit fisik, sakit mental itu mempengaruhi kerja hormonnya. Jadi misalnya adik-adik sehat fisiknya oke, itu kan mentalnya nggak sehat, itu mempengaruhi hormonnya. Biasanya hormon apa yang mempengaruhi kalau saat stres? Kortisol biasanya, ya. Sedangkan sedang misalnya sehat sakit fisik misalnya, ya luka apa yang lainnya juga mempengaruhi kerja hormon. Nah, bagaimana caranya nanti? Jadi sistem saraf akan memberikan sinyal kepada sel-sel dalam otak kita atau yang ada yang dikenal nanti hipotalamus. Nanti hipotalamus itu akan menginstruksikan kelenjar-kelenjar tertentu untuk memproduksi hormonnya. Nah, ini hormon endokrin yang ada di tubuh manusia. Nah, untuk hipofisis atau pituitari, kalau ada pengalaman pituitari, ini hormon yang diproduksinya
produksinya, dan ini ada hipotensinya. Nanti secara spesifiknya akan kita bahas di slide berikutnya nanti. Ini ada tiroid, ada pineal ini melatonin hubungan dengan apa? Ini biasanya kayak awal kita nih, melatonin hubungan dengan insulin. Hubungan dengan melatonin menghasilkan zat pigmentasi. Pigmentasi hubungan dengan warna violet. Jadi kalau ada di misalnya kayak skincare, kadang ada senyawa-senyawa dari skincare itu yang salah satu kerjanya itu menghambat produksi dari hormon melatonin. Nah, kayak sinar matahari misalnya, kalau sering kena sinar matahari bisa kena kanker kulit. Oke, itu kenapa? Karena produksi hormon melatonin ini lebih banyak. Makanya adik-adik sekarang ini harus menggunakan apa? Sunscreen. Ada melatonin, ada adrenal. Nah, adrenalnya ada ginjal. Ginjal kan ada dua lapisan, ada yang kortek, ada yang dalam juga bagian luarnya, kortek di bagian dalamnya. Ternyata dua bagian itu memproduksi hormon yang berbeda. Pankreas, ingat hormon yang diproduksinya ada insulin dan glukagon itu hubungan dengan apa? Glukosa, hubungan dengan oke. Timus, hormon timusin, mulai produksi yang ada di kita tadi ada resveratrol, estrogen dan progesterone. Nah, ini ada hormon pencernaan. Ini dia hormon. Nah, di sini ada hipotalamus. Hipotalamus ini berada di bawah otak besarnya, di bawah besar otak ini. Nah, dekat hipotalamus itu ada pituitary gland di bawahnya. Nah, nanti hipotalamus ini akan mengeluarkan hormon untuk menstimulasi kelenjar pituitari atau kelenjar hipofisis ini untuk memproduksi hormon yang ini dan juga untuk memproduksi hormon yang lainnya. Nah, ini pineal gland ini juga berada di bawah dasar otak. Nah, selanjutnya ada tiroid. Tiroid ini berada di dekat tenggorokan ini di depannya, sedangkan paratiroid ada di bawah, muka belakang bawahnya. Oke. Terus ada di timus, bisa lihat ini ada timus di bawah dada. Terus ada ada dom, ada ginjal yang memproduksinya. Terus ada bagian tadi yang di ginjal juga. Ini ada digestif tragus atau pencernaan ini ada hormon produksi reproduksi. Oke. Nah, seperti ini kerja hormon. Nanti kelenjar tertentu akan memproduksi hormon terus masuk ke pembuluh darah dan mencapai ke pankreasnya. Sekarang kita akan masuk pada topik apa hubungan dari beberapa hormon tadi terhadap kesehatan gigi dan mulut. Mau itu jaringan lunak, itu jaringan keras. Salah satunya hormon tiroid tadi. Hormon tiroid itu merupakan hormon pertumbuhan. Nah, jadi sekarang ini sistem pemerintah Kementerian Kesehatan, anak yang baru lahir harus diperiksa tiroidnya. Harus diperiksa tiroidnya, nanti itu gratis, nanti periksa tiroidnya nanti dilakukan jadi gas. Nanti kalau memang ada yang hipotiroid harus ditindak. Nah, hormon tiroid itu berperan pada metabolik aktivitas, terus secara kalsitonin dan sebagainya. Nah, hipertiroid itu sendiri bisa menyebabkan meningkatnya aktivitas metabolisme. Nah, apa yang terjadi pada hormon kita seperti pembentukan gigi lebih besar, erupsi giginya atau gigi susunya dan permanennya lebih cepat, dan kalau lebih cepat erupsinya otomatis lepasnya lebih awal atau yang kita kenal dengan istilah dermatologis. Nah, dan juga menyebabkan pada gangguan pada pembentukan odontoblas. Odontoblas ini seperti kita pelajari setelah pembentukan dendrit. Kalau dendrit pembentukan dendritnya terganggu, maka warna gigi akan berpengaruh jadinya, karena enamel itu warnanya transparan. Odontoblas itu warnanya lebih padat, lebih pekat. Oke. Nah, itu dan juga menyebabkan pada pengejilan pada gelang alveolar. Nah, sedangkan hipotiroid, kalau tiroidnya lebih rendah dari normal, nah itu akan menghambat pertumbuhan dari
dari tulangnya sendiri. Kalau untuk lihat dari tulang T, jadi tulang lambat tidak berkembang, jadi open bite, kemudian terbuka, terus dagunya juga agak ke bawah, terus kembangan dari giginya tadi berlawanan, ini besar, ini lebih kecil-kecil, terus delay action, lambat erupsinya, dan juga terlambat lepasnya, dan lidahnya besar, dan terjadi pembesaran pada bibir, hidung, mata, dan jaringan di sekitar matanya. Ini contohnya anak yang mengalami hipotiroid. Jadi lihat ini ada nah, jadi ini harus segera ditangani oleh pemerintah. Jadi ini merupakan salah satu program pemerintah sekarang ini untuk hipotiroid. Nah, jadi itu ada harus mengedukasi untuk memproduksi makanan nanti yang mengandung hormon tumbuhan. Nah, ini yang satu lagi adalah paratiroid. Paratiroid ini berbeda tadi letaknya berada di bagian bawah belakang dari hormon tiroid, kelenjar tiroid. Nah, hormon paratiroid hormon ini dia juga menyebabkan ada kelainan hidrokarbonik juga kalau kadarnya tidak dapat hidrokarbonik, seperti perubahan pada pada bentuk enamel dan dendrit juga, sama juga menyebabkan delay erupsi juga. Sedangkan hipotiroidnya juga menyebabkan perpindahan kalsium yang lebih cepat, jadi resorpsi kalsiumnya lebih cepat sehingga menyebabkan tulang resorpsi. Nah, secara untuk ke giginya tidak terlihat, tapi pada tulangnya. Jadi paratiroid ini lebih terlihat terhadap resorpsi pada tulangnya, jadi demineralisasi pada tulangnya. Kalau pada giginya tidak terlalu signifikan terlihat. Oke. Nah, ini yang tadi pelajaran yang bisa kasih bangun pituitari tadi. Nah, pituitari ini juga menyebabkan kalau hipo kadarnya lebih rendah bisa menyebabkan. Nah, kalau hipo pituitari ini biasanya program di soal kedokteran gigi, biasanya soal nasional, biasanya kalau dia sebelum balik, jadi nama penyakit itu Guamizet. Ciri-cirinya gimana? Giginya lambat erupsi, terus waktu hormonnya juga telat pergantiannya, terus pertumbuhan badannya dan size mahkota dan giginya lebih kecil dari normal, terus terjadi penurunan hormonnya juga menyebabkan giginya lebih kecil, dan karena kecil ahamnya juga kecil, sebab itu jadi oklusi, ahamnya kecil, giginya kecil, akhirnya jadi oklusi koordinasi. Sedangkan yang pinternya seperti tadi ini, nama kalau yang sudah di atas setengah balik namanya gigantisme. Nah, ini berlawanan, jadi orangnya lebih besar dari normal, juga lebih besar dari normal. Nah, ini overgrowth. Nah, distribusi dan pemandannya itu lebih cepat dan pengatur lepasnya juga lebih cepat. Supaya kan pengaruh hormon untuk hormon yang mungkin ada kelainan saat lahir atau apa bisa mempengaruhi seperti ini. Kalau meminta beda nanti kalau ada penyakit kayak tumor atau penyakit lain yang bisa mengganggu kelenjar itu memproduksi. Oke. Nah, ini adalah konsep yang adik jelaskan tadi. Apa hubungan konsep dengan ada yang pernah lagi menstruasi tiba-tiba pada sariawannya ada? Nah, itu salah satunya. Ternyata konsep itu homoseksual itu berpengaruh pada perkembangan epitelium dan keratin. Nah, itu kenapa saat kita lagi menstruasi sering mudah sariawan atau ada yang mudah diabetes yang lingkungannya biasanya tidak berdarah, akhirnya mudah berdarah pada saat menstruasi. Terus pada laki-laki bagaimana? Pada laki-laki tidak selalu signifikan perubahannya di hormon. Dan wanita juga yang misalnya wanita yang sudah menopause, ternyata hormon estrogen itu berperan pada produksi dari berperan pada pengaturan kalsium di dalam tubuh. Jadi kalau udah menopause, estrogen berkurang, itu mudah terjadi osteoporosis. Nah, jadi makanya orang-orang yang wanita yang udah menopause itu mudah
glukos. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kepada orang tuanya. Jadi untuk makanan dan akhirnya juga dikaitkan lagi karena kalsiumnya. Dan ditambah lagi nanti obat-obatan yang dikonsumsi yang disertai dengan penyakit sistemik yang lainnya juga akan terjadi. Oke, nah selanjutnya ada adrenal tadi, yang ginjal tadi, ada yang medula, ada yang kortek. Nah, yang kortek ini sendiri hormon yang diproduksinya adalah hormon kortisol. Kalau yang medula hormon adrenalin. Hormon adrenalin itu apa jenisnya kalau menggunakan adrenalin? Jadi saat ada sakit itu hormon adrenalin itu lagi bekerja. Saat ada lagi stres, hormon kortisol itu lagi bekerja untuk menstabilkan kondisi di tubuh. Nah, kalau misalnya ada sariawan atau ada yang sakit itu pertahanan dari tubuh kita sendiri, dari kortisol itu sendiri. Oke. Nanti ini ada pankreas. Pankreas mungkin ada sudah tahu kalau pankreas ini menghasilkan hormon yang mengatur kadar gula darah. Nah, apa hubungannya dengan kesehatan gigi dan mulut? Ternyata hormon pankreas ini dia menyebabkan pasien itu lebih rentan terhadap infeksi. Terus meningkatkan memperparah hepatitis, periodontitis karena dia mudah terjadinya infeksi. Nah, ini juga menyebabkan juga memperlambat penyembuhan dan juga menyebabkan mulut kering. Nah, ini sel-sel yang membentuk dari ada insulin. Kalau insulin itu mengubah glukosa menjadi glikogen, sedangkan yang karbon mengubah glikogen menjadi glukosa. Jadi misalnya ada yang lebih berpuasa, nanti orang yang berkarbon yang diproduksi itu akan mengubah glikogen menjadi glukosa. Artinya kita masih punya tenaga. Nah, kalau adik-adik misalnya tubuhnya misalnya adik lagi makan, habis makan nasi, habis makan es krim, makan lagi coklat ini, adik bayangkan berapa kadar glukosa yang tiba-tiba meningkat. Nah, otak akan mengirim sinyal ke hipotalamus, dan hipotalamus akan mengirim sinyal ke kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas itu sendiri akan memproduksi hormon insulin untuk menstabilkan kadar glukosa di dalam darah, karena ada banyak makan tadi ada gunanya lagi. Tapi kalau lama kelamaan adik-adik selama pola hidupnya seperti itu, otomatis kelenjar pankreasnya bekerja lebih ekstra tanpa ada istirahat untuk merehabilitas kelenjarnya sendiri. Akhirnya kena dia diabetes. Pankreasnya mulai penurunan fungsinya mulai menurun, terus produksi insulinnya berkurang, akhirnya kena diabetes. Itu juga nanti dengan ginjal, misalnya kan ada kelenjar di atas ginjal itu kan. Nah, kelenjar itu kalau adik-adik selalu tidak bisa tubuh itu mentoleransi kegiatan atau tindakan atau kegiatan yang adik lakukan, makanya jadi sakit. Makanya kasih waktu tubuh punya hak untuk istirahat. Jadi jangan ada itu saya mau belajar bukan yang tidak bisa. Waktunya tidur silahkan tidur. Waktunya makanya dari jam 11. Makanya orang yang tidur di atas jam 11 rentan terkena penyakit hati, ginjal, dan organ-organ yang lain. Hati mempunyai fungsi lebih dari 100 fungsi. Jadi kalau jadi hati itu akan refreshnya dari jam 11 ke atas. Kalau adik-adik tidur di atas jam 11, hatinya tidak bisa refresh. Jadinya dia tidak bekerja, nanti fungsinya itu jadi penyakit. Oke, ada pertanyaan? Nah, kita ada sistem saraf sama sistem hormonal Ya. Nah, itu bekerja sama. Apakah dia sama-sama bekerja di dalam darah seiringan atau bagaimana? Kayak itu kan dia begitu. Ya, itu kan begitu. Apakah dia sama-sama dalam darah? Oke. Nah, jadi sistem itu saling ngasih sinyal. Oke. Kalau sistem saraf kerjanya itu cepat. Sistem saraf itu kerjanya cepat. Misalnya saya duduk ini pasti cepat kan? Sistem saraf itu. Kalau sistem hormonal dia kerjanya sesuai dengan berapa lama hormon produksi, mencapai sel targetnya berapa lama, terus berapa banyak yang mau diubahnya nanti, misalnya kayak glukosa jadi glikogen. Nah
itu cara yang tidak secepat dari sistem saraf. Jadi dia kasih sinyal. Oke, sinyal. Misalnya kayak glukosa tadi dalam darah tinggi, maka sistem saraf akan memberi sinyal kepada hipotalamus tadi. Hipotalamus akan memberi sinyal kepada kelenjar pankreas. Oh, di tubuh kamu lagi banyak glukosa, ini kamu harus memproduksi hormon insulin untuk menormalkan atau menstatis tubuh kita, untuk menstabilkan lagi tubuh. Oke. Makanya adik-adik kalau makanan adik-adik kurang sehat, apa yang terjadi? Ngantuk itu berarti tubuh minta istirahat. Kenapa nggak minta istirahat? Karena tubuh sudah kewalahan dalam prosesnya, jadi dia butuh istirahat untuk memperbaiki sistem tubuhnya. Oke, kenapa? Jadi adik-adik tinggal pengen tahu ini hidup saya ini sehat atau enggak sih? Gitu. Jadi adik-adik tinggal habis makan saya ngantuk atau enggak? Ngantuk. Oh, makanan saya sehat kok. Nasi ini gitu. Kenali lagi setelah makan nasi apa lagi? Sedangkan kita sebagai dokter gigi aja kita mengedukasi pasien untuk tidak makan di jam makan. Habis makan, misalnya makan jam 8, jangan makan makanan manis-manis tadi di antara jam 8 sampai jam 12 misalnya. Boleh makan buah, makanya bisa untuk menetralkan pH salivanya. Itu edukasinya. Tapi kalau ada makan terus, sedangkan di rongga mulut aja ada waktu untuk proses stabilisasi, apalagi di tubuh. Jadi tubuh kita punya hak untuk istirahat. Kalau pengen hidup lama tapi dalam keadaan sakit nggak enak. Oke, biar kita kasih boleh kita menikmati hidup, kasih juga istirahat olahraga. Itu yang penting, istirahat olahraga. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan? Oke, silakan. Itu saya ingin bertanya, bagaimana definisi terkait hormon insulin itu dapat mempengaruhi hormon? Oke, nah, jadi kadar glukosa kan di dalam darah itu, glukosa di dalam darah itu kan di rongga kita ada pembuluh darah juga. Ternyata suasana manis kadar glukosa yang di dalam darah itu disukai oleh bakteri. Dan ternyata itu juga menyebabkan pembuluh darahnya membesar. Jadi pembesaran. Nah, pembesaran dan kampuh. Jadi bakteri mudah merusak jaringan di rongga mulutnya, suplai darah untuk di rongga mulutnya bisa mudah terjadi peradangan gusi, limfa, dan karena orang diabetes manis juga menyebabkan tingginya KDS. Jadi kalau ada adik besok pengen penelitian yang untuk biasanya orang diabetes itu angka KDS-nya tinggi, karbohidratnya tinggi, pada mukanya juga. Jadi dia mudah menyebabkan infeksi dan karena mudahnya resisten terhadap infeksi, luka lama sembuh. Karena infeksi berarti luka lama sembuh. Ya, lama sembuh lama-lama giginya goyang jadinya. Jadi seperti itu. Jadi ada harus mengedukasi pasien yang kena diabetes ini untuk menjaga, untuk mengkontrol gula darahnya juga untuk lebih maksimal lagi meningkatkan kebersihan rongga mulutnya. Oke, ada pertanyaan lagi? Cepat tadi. Masih cepat tadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Ada, silahkan bertanya kalau masih ada penasaran. Kita hormon ini sangat kompleks. Kalau adik-adik tahu apa yang terjadi dalam tubuh, adik-adik bakal bersyukur banget dan adik-adik bakal merasa bersalah banget ke tubuh ini. Kenapa saya harusnya tidur jam 10 tapi ternyata semua masalah. Nah, jadi sebenarnya untuk wajah ya, kalau adik-adik pengen hubungan dengan wajah, fresh dengan apa gitu. Adik-adik bisa lihat wajah adik-adik saat sedang masa ujian, dengan masa ujian adik-adik pasti bisa lihat. Hormon kortisolnya sedang berkurang, tidurnya kurang, jadi bayangkan kondisi tubuh saat itu. Nah, makanya belajarnya jangan ribut semalam. Belajar bertahap. Nah, untuk wajah juga kayak gitu. Kalau ada yang menjaga pola makan, ada kurang minyak, terus makannya lebih banyak. Saya tuh diri saya juga seperti itu. Memang susah seperti itu, tapi kita memang kalau pengen yang lama, kita harus menjaga hidup sehat. Tapi kalau memang kita butuh perawatan yang lebih, yang dan juga bau badan juga mempengaruhi. Ada mungkin pernah makan ini ternyata seperti ini, teman-teman mungkin ada temannya yang suka makan ini beda. Orang yang tubuh besar dengan orang yang tubuh kurus, produksi hormonnya juga berbeda.
Oke. Dan ini juga bisa dipengaruhi oleh genetik, tapi sekarang ini tidak banyak karena hormon ini lebih banyak dipengaruhi oleh kebiasaan dan pola hidup sekarang ini. Karena sudah bermacam-macam, adik-adik juga bisa melihat sendiri bermacam-macam sekarang jenis makanan, umpamanya udah ada gula, terus ditambah coklat lagi, tambah full cream lagi, tambah ini lagi, adik-adik. Sendiri saya sendiri suka. Oke. Ada pertanyaan lagi? Good? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan kita hari ini dan saya berharap ilmu yang saya sampaikan ini adik-adik kembangkan lagi juga, baca-baca lagi. Nah, jika ada pertanyaan mungkin kita bisa lanjut di kelas berikutnya, nanti pertemuan berikutnya. Jika masih ada pertanyaan atau mengalami masalah-masalah di artikel-artikel tertentu yang adik-adik akan ditanyakan nanti. Oke, ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.